Puji nama Tuhan. Kalau hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, pengorbanannya yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini, sebelum kita mulai ibadah kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada saat ini, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini kami boleh menyenangkan hati Tuhan, kami boleh meninggikan Engkau, dan kami boleh bersyukur buat pengorbanan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Mari saudara, baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah dimanapun jemaat Tuhan berada, kita akan sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dengan minyak yang baru
angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat.
kerajaan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami untuk melawat dan memberkati kami pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Yang mau diberkati katakan bersama-sama amin. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Di dalam Tuhan selalu luar biasa. Walaupun masalah ada, oh percayalah Tuhan pasti buka jalan. Amin. Baik pemirsa yang ada di rumah dimanapun berada, kita akan sama-sama katakan bahwa Allah kita Allah yang tidak pernah gagal ya saudara. Bahwa Allah kita, kerahkanlah kekuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena Allah kita bangkit, Allah kita itu berkuasa saudara. Percaya saudara? Harus percaya. Amin saudara. Saya percaya hari ini saudara pulang akan membawa berkat yang daripada Tuhan. Haleluya. Haleluya.
bekerjalah ya Roh Kudus. Bertatalah lebih dalam setiap pribadi kami. Glory, glory. Haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, amin, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan
hadir dalam kehidupan pribadi lepas pribadi saat ini. Terus Tuhan ajarkan kami itu lebih dekat dan mengerti untuk dalam kami berjalan di dalam kehendak-Mu. Engkau adalah penolong yang setia. Ajarkan kami terus Tuhan melekat kepada Engkau, sehingga Engkau bekerja dan bertata di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membutuhkan urapan-Mu dalam kehidupan kami oleh hamba-Mu. Lawan setiap kami Tuhan dalam setiap firman-Mu yang akan kami dengar. Biarkan kami bukan hanya saja kami mendengar, tapi ketika kami mendengar, kami melakukan dan menyelesaikan sampai rapture terjadi atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan kami mengizinkan Kau yang menjadi yang terutama dalam hidup kami. Kami membuka hati kami, Engkau bekerja atas kami, Engkau melawan kami, bahkan Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas sesuatunya pada pagi ini. Kami ada dalam rumah-Mu untuk kami menyembah, mengagungkan Kau, terlebih kami diisi oleh firman-Mu. Janji firman-Mu adalah iya dan amin bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang diberkati, katakan amin bersama-sama dan berikan tepuk tangan yang terbaik semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin. Silakan duduk, terlebih kami memberikan sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak sekolah minggu dan pemuda. Inilah mereka generasi kita yang perlu kita terus dukung dalam doa, karena kita tahu regenerasi ini sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk membawa bumi ini menjadikan satu. Terus Allah bekerja dan melawan setiap kita, dan kita tahu bahwa inilah waktunya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini menjadikan satu hari ini adalah hari yang luar biasa, karena kita tahu saudaraku, dengan merayakan memperingati kenaikan Tuhan Yesus bersama-sama, juga ini adalah Idul Fitri. Menjadikan satu ini tidak tahu kapan lagi akan terjadi, bahkan mungkin puluhan dan mungkin juga bisa terjadi ratusan tahun yang akan datang. Jadi peristiwa inilah Tuhan mengajarkan kita untuk kita hidup damai dan hidup bersama, sehingga kita tahu ketika kita hidup rukun satu dengan lain, maka berkat Tuhan akan dicurahkan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, Saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema yang akan kita pelajari adalah janji Bapa sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Janji Bapa sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Terlebih kita akan baca di dalam Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat ke-53. Lalu kita lanjutkan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai ayat 53. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka,
Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, demikianlah firman Allah. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Ketika kita melihat peristiwa yang sangat luar biasa, ketika kita melihat beberapa waktu yang lalu, kita telah diingatkan tentang Paskah, di mana kematian Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib dengan satu tujuan adalah untuk menebus dalam setiap dosa umat manusia. Dalam 3 hari kemudian Ia bangkit, dan pada saat Ia bangkit 40 hari Dia masih ada di bumi, memberikan saudaraku di dalam Dia banyak sekali menampakkan diri kepada banyak orang selama 40 hari ini. Dan pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus dan menjanjikan Roh Kudus itu turun kepada orang yang dikasihinya. Pada hari ini kita bisa melihat, menjadikan satu terlebih pada hari-hari ini. Ada beberapa pesan yang memang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yang menjadikan satu yang perlu kita pelajari bersama-sama untuk kita mengingat kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan umat manusia. Pada saat ini, saudara, ada beberapa pesan ketika Yesus naik ke surga, dan itu masih terjadi atas kehidupan manusia di saat ini. Mari kita belajar bersama-sama. Ada 4 hal yang kita akan pelajari bersama-sama supaya kita boleh mengerti di dalam janji Bapa kepada kita sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Yang pertama, saudara, kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Perhatikan, di situ Ia atau Tuhan Yesus Kristus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita bahwa hari ini pun Tuhan Yesus berjanji bahwa Dia selalu memberkati kehidupan orang yang dikasihinya. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita melihat berkat itu bukan hanya saja itu materi, baik itu salah satu, tetapi saudara, kita bisa melihat berkat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita tanpa disadari. Kesempatan demi kesempatan Tuhan masih limpahkan atas kehidupan kita, yaitu nafas yang Tuhan masih berikan. Itu berkat yang luar biasa. Pagi hari ini kita tahu bahwa, saudaraku, nafas ini kita tidak bayar. Hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan berikan atas kehidupan kita. Jika saudara perhatikan dan lihat, kalau saudara ke rumah sakit dan melihat orang yang sedang di ICU membutuhkan oksigen, berapa banyak mereka harus bayar? Di dalam kurun waktu, kalau kita bisa pelajari, sangat mahal yang namanya oksigen. Hari-hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan
yaitu berkat Tuhan masih limpahkan. Kesempatan demi kesempatan yang ada, mari selagi nafas ini Tuhan masih berikan, gunakanlah waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya. Tuhan berjanji, selama kita masih ada hidup di muka bumi ini, ketika Tuhan masih memberikan nafas dalam kehidupan kita, Dia selalu memberkati dalam perlindungan Tuhan. Kemanapun kita pergi, Tuhan melindungi kita. Terlebih saat ini kita melihat, saudara, di dalam virus corona yang sedang merajalela di muka bumi ini, perlindungan Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Dia melindungi kita dan menjauhkan kita dari segala virus yang ada di muka bumi ini. Tanpa disadari, saudaraku, kita bukti bahwa kita masih dalam perlindungan Tuhan. Kita masih ada di tempat ini, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Inilah, saudara, perlindungan. Saudara pergi kemanapun, keluar kota, dilindungi oleh Tuhan, dijagai oleh malaikatnya yang kudus. Di dalam saudara sedang tidur, saudara dilindungi. Jadikan satu kita tidur dengan baik. Perlindungannya banyak sekali kalau kita melihat. Inilah berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan atas kehidupan orang yang percaya. Perlindungan, saudaraku, ini terus dinyatakan bahwa ini menjadi berkat yang luar biasa. Kita bisa melihat, saudara mempunyai banyak hal persoalan. Hari-hari ini, saudaraku, manusia sedang diperhadapkan banyak persoalan. Saudara tanpa sadari, di dalam ekonomi saat ini yang sedang terpuruk sangat luar biasa. Banyak orang yang mengatakan inilah waktu-waktu, saudaraku, sangat-sangat sulit. Banyak orang yang berusaha silih berganti, ada yang naik, ada yang turun. Dan kita bisa melihat berapa banyak keluhan-keluhan yang ada. Hari-hari ini keuangan sedang mengalami porak-poranda, sehingga tidak sedikit di dalam keluarga yang akhirnya perceraian demi perceraian itu terjadi hanya gara-gara materi, hanya gara-gara pasangan itu di PHK, hanya gara-gara persoalan dalam keuangan itu seret. Di sini kita bisa melihat, belajar daripada burung pipit, kita bisa melihat, menjadikan terus dipelihara oleh Tuhan. Hari ini saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara semua pasti masih makan dan minum, betul? Kalau saya yakin percaya ada di sini yang tidak makan, tidak minum. Ataukah mungkin pemirsa yang ada? Saya yakin percaya ketika kita sadar, sekalipun itu hanya makanan yang sederhana, tapi itu berkat Tuhan. Tuhan masih berikan dan pelihara dalam hidup kita. Sekalipun, saudaraku, kita cuma hanya makan nasi, cuma hanya sedikit, masih kebul-kebul dengan, saudaraku, dengan satu minyak ikan asin dengan sambal, yang suka sambal ketika makan, wow, nikmatnya luar biasa. Oleh karenanya, saudara, mari kita melihat berkat pertolongan Tuhan luar biasa. Saudara berdoa di dalam masalah, saya yakin percaya lambat laun, saudaraku, cepat atau lambat, saudaraku, pasti Tuhan mendengarkan doa kita. Inilah menjadi satu pertolongan yang luar biasa, menjadikan satu hal yang perlu diberikan atas kehidupan kita. Hari ini kita masih mengalami berkat Tuhan. Sebelum Yesus naik, Dia mengangkat tangan dan memberkati setiap kehidupan kita, keluarga demi keluarga. Tuhan mengendaki berkat damai, berkat kebahagiaan, berkat sukacita itu diberikan atas kehidupan keluarga. Tetapi yang menjadi satu masalah, itu semua tergantung daripada orang tersebut. Apakah kita mau menerima berkat itu dengan ucapan
Karena kita ketahui, jika kita mengikuti kehendak kita, kehendak daging, maka manusia tidak pernah yang namanya puas. Sudah dulu kita berdoa minta sepeda, diberikan sepeda. Sudah satu minta dua, apalagi zaman sekarang ini. Orang tren dengan bersepedaan, ada sepeda yang lipat, ada sepeda ini dan sepeda itu, wah luar biasa. Ya, ketika saudara diberikan berkat sepeda ontel saudaraku, mintanya saudaraku sepeda yang lebih keren lagi, yang mahal harganya. Sudah diberikan sepeda yang luar biasa, minta ya sepeda motor. Ya, ketika sudah minta sepeda motor, minta lagi ya mobil. Sudah minta mobil, lalu minta kapal terbang, itu pesawat. Sudah diberikan pesawat terbang, minta Apollo, lalu sampai ke atas angkasa sehingga tidak pulang lagi. Di sini kita bisa melihat berkat Tuhan. Kebutuhan setiap hari selalu diberikan, diberkati bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Penyertaan Tuhan selalu ada karena Tuhan berjanji, Immanuel, Tuhan selalu menyertai. Sehari ini ketika kau menghadapi tantangan dan masalah, dekat pada Tuhan dan percaya, berkat Tuhan itu selalu dilimpahkan bagi hidup kita. Disinilah Tuhan memberkati kepada anak-anaknya yang dikasih, menjadikan satu Bapa mana, saudaraku, yang jahat pun bisa memberikan yang terbaik. Apalagi kehidupan orang-orang percaya yang sungguh-sungguh setia dan taat. Saya ingin percaya apapun yang kita minta, firman Tuhan mencatat, mintalah apa saja jika kita hidup tepat seperti apa yang difirmankan, hidup sesuai dengan firman Allah. Janji Allah dinyatakan bahwa apa saja yang kau minta, Tuhan pasti mendengarkan doa. Bapak Ibu saudara, inilah berkat yang luar biasa. Jika kita menceritakan berkat Tuhan itu tidak akan habis-habisnya. Karena banyak orang yang senang ketika kita menerima berkat. Bagaimana kita bisa menerima berkat ini? Tuhan mengajarkan kita beri, maka kau akan diberkati. Tetapi banyak orang yang tidak mau memberi, maunya menerima terus. Di sini kita mau belajar, apa yang kau tabur itulah yang kau tuai. Belajarlah engkau menabur, maka Tuhan pasti akan memberkati kita. Di sini Bapak Ibu saudara, Tuhan Yesus ketika sebelum naik, Dia berjanji ingin memberikan berkat perlindungan, berkat damai, berkat apa saja bagi kehidupan manusia. Terlebih selagi kita masih hidup di muka bumi ini, Tuhan rindu ingin selalu memberkati dalam kehidupan kita. Berkat apa saja Tuhan ingin berikan, tetapi satu hal, janganlah pernah kita menjadi serakah. Semua untukku. Ketika kita diberkati, marilah Tuhan menghendaki kita mengaplikasikan, kita diberkati untuk kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Bapak Ibu saudara, inilah satu pesan Tuhan pada saat ini, untuk kita mengaplikasikan bahwa Tuhan berkata dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, saudaraku, kita lihat sebentar. Kisah Rasul pasal 1 ayat ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Di sini Tuhan berkata, dan kamu akan menjadi saksiku. Ketika kita menerima berkat, marilah kita menyaksikan kemurahan Tuhan melalui kehidupan kita, mengaplikasikan kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berbagi, marilah kita sama-sama saling tolong-menolong. Yang kuat memberikan, saudara bisa menolong yang lemah. Kita bersama-sama bergandeng tangan, terlebih di hari-hari yang sulit ini, hari-hari yang sukar ini. Marilah manusia
lebih gereja Tuhan bergandeng tangan untuk saling melengkapi, menjadi diberkati untuk menjadi berkat di bumi ini. Bapak Ibu Saudara, belajarlah kita untuk kita bisa menjadi saksi. Ketika kita melakukan sesuatu dengan segenap hati kita, bukan untuk kita memiliki motivasi ketika aku memberi, aku ingin dihormati, bukan. Ingat semua ini titipan. Hidup kita cuma sementara, menjadi bukti ketika kita meninggal tidak satupun yang kita perlu. Itu semua hanya anugerah. Kita bisa diberkati Tuhan. Marilah gereja Tuhan kita bersatu menjadi saksi melalui kehidupan kita. Tuhan memberikan berkat firman, sampaikan firman. Tuhan memberkati pertolongan dalam kehidupan kita masih susah, berikan itu kepada orang lain yang membutuhkan. Disinilah saudara kita diberkati untuk menjadi berkat. Itulah makna daripada kenaikan Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Bapak Ibu Saudaraku, marilah saat ini ketika Tuhan memberkati dalam keperluanmu, memberkati dalam bentuk apapun dari hari ke hari, sekalipun kita harus bekerja, tetapi berkat Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang mengasihinya. Itulah yang pertama. Yang kedua, janji Bapa sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga. Di dalam ayat yang ke-51 kita melihat, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yang kedua, saudaraku, janji Tuhan Yesus Kristus, dia ketika naik ke surga, dia berjanji untuk menyediakan tempat bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Tempat inilah itu yang paling penting bagi kehidupan saya secara pribadi. Apa artinya kita memiliki dunia ini ketika kita tidak selamat? Keselamatan itu ditawarkan kepada dunia, sehingga Yesus berkata, di rumahku banyaklah tempat, aku pergi ke sana, aku kembali ke sana, menyediakan tempat bagimu, bagi orang yang percaya, yang mau sungguh-sungguh hidup sesuai dengan firman Allah, percaya kepada Yesus, dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Saya yakin percaya, ketika kita waktunya kita meninggal, nama kita akan tercatat di dalam buku kehidupannya. Bapak Ibu Saudara, disinilah janji yang Tuhan berikan. Ketika kita hidup sungguh-sungguh dan setia sampai mati, hidup taat sampai mati, hidup benar-benar berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah supaya kita dapat hidup tidak cacat, tidak celah, sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Ketika nanti waktunya tiba, ketika setiap manusia akan menghadap dalam tata pengadilan Allah, sehingga ketika nama kita tercatat, maka Tuhan berkata, berbahagialah engkau, inilah rumahmu yang sudah kuberikan kepadamu. Suatu tempat yang luar biasa di surga. Oleh karenanya saudara, mari selagi waktu masih ada kesempatan di muka bumi ini, gunakanlah waktu-waktumu dengan sebaik-baiknya. Gunakan dengan waktu-waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena Dia berjanji akan memberikan tempat bagi kita. Dia naik ke surga, kembali ke surga, menyediakan tempat bagi kehidupan kita, bagi orang yang sungguh-sungguh hidup berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah saat ini bagaimana hidup kita? Yakinkah kita ketika kita meninggal kita masuk surga? Jika hari ini saya boleh berkata sekali lagi, siapa yang ingin cepat-cepat kembali ke surga? Angkat tangan. Cuman hanya berapa orang doang. Bagaimana Bapak Ibu pemirsa yang ada, yang mendengarkan live streaming ini? Yakinkah engkau, beranikah engkau ketika hari ini Tuhan memanggil engkau, engkau siap? Inilah saudaraku, mari kita mau belajar
kapanpun, saat kapanpun. Karena firman Tuhan mencatat, hidup itu juga untung, mati itu juga untung. Kenapa? Ketika kita meninggal, kita cepat ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan kita bisa lepas daripada masalah. Begitu kita masih hidup di dunia ini, kita selalu memikirkan duit, berkat, pertolongan, penderitaan. Kan begitu kan? Tetapi jika kita ingin menjadi murid Kristus, kita harus mau mengalami pikul salib setiap hari. Mau pikul salib setiap hari? Siapa yang mau pikul setiap hari? Ada yang setengah tiang, ada yang cuma segini, saudaraku. Menjadi murid tidaklah mudah. Saya katakan tidaklah mudah. Hanya oleh kasih karunia dan penyertaan Roh Kudus. Kenapa? Kalau kita melihat murid-murid Kristus, hidupnya itu, saudaraku, yang seharusnya ketika penuh dengan Roh Kudus, dia tidak memikirkan hidupnya. Hanya satu, dia ingin bagaimana bisa menyenangkan Bapa di surga. Di sini sekalipun kita bisa melihat murid-murid Yesus, hanya karena Kristus, dia rela mati. Dia rela memberikan hidupnya, sekalipun dia harus mati berbagai cara. Tetapi inilah yang namanya murid Kristus. Mungkin ada yang dipenggal kepalanya, mungkin ada yang disiksa, mungkin harus ada yang disalib, terbalik, dan lain sebagainya karena Kristus. Maukah saudara mengalami hal itu? Tidak ada aminnya. Inilah satu bukti menjadi murid Kristus. Oleh karenanya, apapun Tuhan izinkan di muka bumi ini, satu hal yang kita harus percaya, apapun yang terjadi jika kita tanda setia, Tuhan sudah menyediakan tempat di dalam surga bagi hidup orang yang sungguh-sungguh percaya dan hidup taat dan setia dan takut akan Tuhan dan melakukan kehendaknya. Itulah pasti orang-orang yang ada di dalam kediaman Bapa di dalam surga. Bapak Ibu Saudara, marilah janji ini Tuhan sudah nyatakan. Tetapi bagaimana hidup kita ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan? Apakah kita selalu mengucap syukur atau keluhan yang keluar dari mulut kita? Keluhan inilah yang menyebabkan murka Allah terjadi atas hidup kita. Belajarlah bersyukur apapun yang terjadi yang Tuhan izinkan. Kita yang tahu bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik untuk hidup kita. Dia tidak pernah mengizinkan masalah melebihi dari kekuatan kita. Tetapi yang kita tahu, Dia pasti memberikan solusi dan jalan keluar bagi hidup kita. Oleh karenanya, mari ketika Yesus sedang mengangkat tangan memberkati, lalu Dia terangkat ke surga, karena Dia kembali ke sana memberikan berkat-berkat pada saudara untuk setia, untuk taat, untuk sungguh-sungguh. Inilah Tuhan membuka, saudaraku, jalan, karena Dia adalah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada nama lain di muka bumi ini yang menuju ke dalam surga, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berikan tepuk tangan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita selagi waktu masih ada lakukan terbaik. Maka pada satu saat nanti Tuhan sudah menyediakan tempat bagi orang-orang yang percaya bagi kehidupannya. Itulah janji yang kedua. Janji yang ketiga, kita melihat saudaraku ayat 52 dan 53. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan
memuliakan Allah. Janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh hidup benar-benar, yang selalu dia dekat dengan Allah dan benar-benar dia menyembah kepada Allah. Benar-benar saudaraku yang ada di dalam bait Allah yang sungguh-sungguh, maka akan mengalami yang namanya adalah kenikmatan kehadiran Tuhan. Kehadiran ini sangat luar biasa. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan, di dalam penyembahan pujian penyembahan kita kepada Allah, karena firman Allah mencatat Allah hadir di tengah-tengah pujian. Kita tahu Allah senang disembah, Allah senang diagungkan dan ditinggikan. Inilah waktunya gereja Tuhan pada saat ini kita sangat suka ada di dalam bait Allah dengan sukacita untuk kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang suka menyembah dalam roh dan kebenaran. Sudahkah kita suka menyembah? Berapa banyak engkau dalam rumahmu, di dalam engkau di mana engkau tinggal, engkau adalah suka menyembah, mengagungkan Tuhan. Ada waktu yang Tuhan berikan, mari masuklah dalam kamar, tutuplah pintu, rendahkan diri kita dan kita menyembah dan kita berdoa. Milikilah hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena kita tahu di dalam saat kita menyembah dengan benar. Beberapa waktu sudah saya sampaikan di dalam kitab Mulailah kita ingin menjadi kita masuk dalam peperangan. Di dalam kita salah satu kita sudah bahas adalah kita menyembah kepada Tuhan. Di dalam saat kita lihat Yosafat menghadapi di dalam musuh yang luar biasa, kita bisa melihat saudaraku, ketika mereka menyembah maka musuh itu dikalahkan. Kita bisa melihat ketika musuh dan bangsa Israel tidak ada jalan keluar, ketika mereka menyembah kepada Allah, disitulah ada jalan keluar, bahwa laut Teberau itu terbuka. Kita bisa melihat saudaraku, di mana menjadikan satu hal yang kita harus belajar bersama-sama adalah Yeriko. Tembok Yeriko sekalipun itu mungkin ada tembok-tembok dalam kehidupan kita tidak bisa masuk dalam hadirat Allah. Ada tembok-tembok inilah ketika kita menyanyikan, menyembah kepada Allah dan mentaati. Ketika kita memutar itu semua sesuai dengan firman Allah, kita yakin percaya pada saat mereka berseru kepada Tuhan, maka tembok ini runtuh. Kita bisa melihat saudaraku, Paulus dan Silas ketika mereka terbelenggu dan penjara. Mungkin hari-hari ini engkau terpenjara oleh satu masalah, engkau terbelenggu oleh suatu hal-hal yang mungkin engkau terbelenggu di dalam masalah hidupmu. Engkau tidak bisa lepas dari belenggu itu. Tetapi ketika engkau menyembah, Paulus dan Silas ketika menyembah kepada Allah, dan kita tahu tunggu waktunya bahwa semua itu akan terbuka dan belenggu itu akan terlepas. Kita bisa melihat ketika Saul dan kerasukan setan, Daud sendiri juga memainkan kecapi menyembah kepada Tuhan, dan kita tahu iblis pun lari daripadanya. Kita melihat pada hari-hari ini perlulah kita suka menyembah kepada Tuhan. Waktu-waktu kita terlebih kita yang sedang melayani Tuhan, bagaimana penyembahanmu terhadap Tuhan? Menjadikan satu hal, izinkan Roh Allah bekerja. Lu akan berikan waktu khusus untuk engkau mengagungkan, meninggikan. Ketika engkau meninggikan, jangan engkau minta sesuatu pada Tuhan. Hanya tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, sembah Dia. Ketika Dia ada dalam bait Allah, dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah, senang untuk menyembah di dalam bait Allah. Bagaimana hari-hari ini sudahkah kau rindu untuk kau menyembah kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan, mengagungkan Tuhan? Di dalam engkau kita memuji Tuhan bersama-sama, sudahkah kau mengagungkan Dia? Hanya Dialah yang patut disembah, bukan kita. Kita punya memiliki motivasi semua untuk Dia, oleh karena Dia, semua untuk Dia, dan semua bagi hormat dan kemuliaan namanya. Oleh karena saudara,
marilah inilah waktunya ketika engkau menyembah, maka roh sukacita akan diberikan. Kita bisa melihat mereka senantiasa ada dalam rumah Allah, ada kerinduan selalu ada dalam rumah Allah. Berapa banyak hidup kita ketika kita untuk beribadah ke gereja, beribadah mungkin di satu tempat, banyak orang nanti dulu. Yang penting adalah fulus, yang penting adalah hobi, yang penting adalah kesenanganku. Bapak Ibu Saudara, mari kita bisa melihat yang dahulu murid-murid Yesus. Kita melihat ketika Yesus mati, mereka bersedih. Tetapi ketika Yesus naik dan memberikan janji-janjinya dan mereka mengerti, maka murid-murid Kristus itu bersukacita senantiasa di bait Allah, menunggu curahan Roh Kudus terjadi. Inilah saudaraku, bagaimana kerinduan kita untuk kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita minta dipimpin oleh Roh Kudus untuk hidup berjalan tepat seperti apa yang Tuhan inginkan, memprioritaskan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita. Sekarang ini kita bisa bertanya, mana kita memprioritaskan Yesus yang terutama dalam hidup kita atau duniawi, dalam arti di keuangan, di dalam usaha, hobimu, banyak. Mana yang akan kita pilih? Hari-hari ini Tuhan sedang untuk kita berbalik, untuk kita mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Maka gereja Tuhan di tempat ini, kita ajak Tuhan ingin menghendaki melalui kehidupan kita, marilah kita mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Ketika kita mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya, maka kita menjadi pelaku firman Allah. Hari-hari ini berikan hidup kita yang terbaik. Suka di dalam bait Allah kita berdoa, menyembah kepada Tuhan, bersuka cita, suka menyembah kepada Tuhan. Kita bisa melihat mereka sujud menyembah kepadanya dan ada di dalam bait Allah untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara, mari, sudahkah rohmu menyala-nyala di dalam saat engkau melayani Tuhan? Sudahkah rohmu menyala-nyala di dalam engkau hari-hari ini beribadah dan mencari Tuhan? Sudahkah rohmu menyala-nyala kita belajar bersama-sama, suka membaca firman Tuhan? Sudahkah roh kita menyala-nyala untuk kita menyembah kepada Tuhan? Inilah waktunya ketika Roh Kudus turun atas kehidupan kita, biarkan roh kita menyala-nyala untuk melayani Tuhan, melakukan terbaik, melakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Selagi waktu masih nafas ini berada, berikan yang terbaik semua bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya yakin percaya ketika kau melakukan dengan motivasi yang benar, dengan hati yang tulus, disinilah Tuhan pasti akan memberkati engkau luar biasa. Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar bersama-sama. Yang ketiga ini perlulah kita saat ini menikmati kehadirannya. Saat kau menyembah ketika kau tidak memiliki kehadirannya, engkau tidak akan mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan. Ketika kau menyanyi dengan hati yang benar-benar rindu, hati yang benar-benar hancur, hati yang benar-benar meninggikan Tuhan, maka disinilah kenikmatan Allah hadir. 2-3 orang berkumpul, ketika mereka sepakat bersama, Allah hadir tengah-tengah mereka. Ketika mereka menaikkan pujian, ketika ada masalah apapun yang kau minta, ketika sepakat, Tuhan pasti mengabulkan doamu dan permohonanmu. Ini janji Allah yang akan diberikan atas hidupmu. Biarkan pada hari ini kita belajar bersama-sama, menjadikan satu Lukas mencatat bahwa dia mengalami hal yang luar biasa. Yang keempat, hal yang penting kita bisa melihat pada hari ini di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11, kita lihat janji Bapa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dia memberikan segala sesuatunya yang luar biasa. Yang pertama, Tuhan Yesus memberkati, dan juga Tuhan yang menyediakan tempat kita di surga, dan kita
Yang ketiga adalah kita tuh menikmati kehadirannya, maka ada satu roh sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Dan hal yang keempat, di dalam ayat 11 berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, dan perhatikan, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Janji Bapa Yesus naik ke surga, bahwa dia akan kembali yang kedua kalinya. Sebelum dia datang kembali yang kedua kalinya, mari saudara menjadikan satu hal kita perlu di hari-hari ini. Waktu semakin cepat, dan kita bisa melihat tanda-tanda zaman ini semakin nyata. Tanda-tanda pengenapan firman Tuhan semakin jelas. Kita bisa melihat keadaan sulit terjadi. Kita bisa melihat peperangan terjadi. Kita bisa melihat Tuhan sedang memecahkan langit dan bumi. Kita bisa melihat bumi sedang dikoncang. Salah satu dan kita bisa melihat adalah gempa bumi, musibah. Kita bisa melihat langit dikoncang. Kita bisa melihat hujan lebat dan badai yang luar biasa. Belum lagi saudaraku, kalau kita ceritakan semuanya banyak sekali. Inilah waktunya gereja Tuhan mempersiapkan, dan dia menyatakan dia akan kembali. Dia akan kembali. Ini kalau kita melihat tanda-tanda ini, persiapkan dirimu jangan sampai engkau tertinggal. Akan terjadi pengangkatan sebelum Yesus datang yang kedua kali. Dia akan menjemput orang-orang yang percaya. Kita terlebih dulu lihat dalam 1 Tesalonika pasal yang 4. 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Perhatikan saudaraku, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, selagi waktu masih ada, persiapkan kita dengan sungguh-sungguh, di mana kita bisa melihat akan terjadi. Mempersiapkan bagaimana apakah nanti ketika sangkakala itu dibunyikan kita mendengar. Apakah kita siap bersedia? 5 wanita yang bodoh dan 5 wanita yang bijaksana. Tuhan telah mengajarkan bagi kehidupan kita. Mari persiapkan semuanya. Selagi waktu masih ada, jangan sia-siakan waktumu. Inilah waktunya kita lebih dekat kepada Tuhan, mencari kehendak-Nya, melakukan kehendak-Nya, untuk setia dan taat. Dan hati-hatilah, jangan sampai kita yang terdahulu akhirnya menjadi yang terkemudian. Dan ingatlah menjadi motivasi kita. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sudahkah kita orang-orang yang dipilih oleh Tuhan? Ketika kita dipilih oleh Tuhan, mari selagi waktu tanda-tanda diberikan semakin nyata bahwa kedatangan Tuhan yang nanti akan datang dengan segera. Sebelum kedatangan Tuhan akan terjadi yang namanya pengangkatan. Dan firman Tuhan mencatat ketika ada 2 orang, yang satu tertinggal, yang satu naik. Ketika kita bisa melihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ini, seketika itu yang mati akan lebih dulu, yang masih hidup, yang benar-benar di dalam Tuhan itu akan diubah dalam tubuh kemuliaan. Yang mendengarkan suara Tuhan ketika
maka sangkakala berbunyi, siapkah kita gereja Tuhan, kita mengalami pengangkatan. Doa kami dan doa untuk saya sendiri dan keluarga, jangan sampai ada satupun ketika waktu ini terjadi itu tertinggal. Karena disinilah kita akan menghadapi masa-masa yang dahsyat, yang sebelumnya belum pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi lagi. Waktu ini 1260 hari, 3,5 tahun lamanya akan mengalami hal yang luar biasa, dan Roh Kudus tidak ada di bumi ini sementara waktu. Oleh karenanya selagi waktu masih ada, persiapkan diri kita, jangan sampai ada satupun yang tertinggal. Yesus berjanji dia akan kembali, dia akan datang kembali. Sebelum dia akan kembali, dia akan menjemput kita terlebih dahulu. Maka orang yang percaya yang sungguh-sungguh, maka akan diubah dalam tubuh kemuliaan Allah dan akan bertemu di atas awan, bertemu dengan Tuhan Yesus itu, dan akan selama-lamanya dia ada bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, marilah janji-janji Allah, janji Bapa kepada kita sebelum Yesus naik ke surga. Hari ini persiapkan gereja Tuhan, sungguh lakukan yang terbaik, menjadikan satu saudara kita perlu melakukan sungguh-sungguh hari-hari terakhir ini. Jangan sampai engkau menyia-nyiakan waktumu. Apalagi hari-hari ini engkau sudah mulai menyimpang jauh. Sekalipun kau pada hakikatnya kau masih beribadah, tapi hatimu jauh, pikiranmu jauh. Hari ini Tuhan sudah mengembalikan kita untuk cinta kepada Dia lebih dari segala-galanya. Fokuskan hidup kita kepada Kristus. Semuanya kepada Tuhan, semua kepada Tuhan, bukan kepada perkara-perkara apa yang ada di dunia. Berulang kali saya sampaikan dalam Kolose pasal 3:1 dan 2. Selagi waktu masih ada, hari-hari ini pikirkanlah perkara-perkara di mana Kristus ada, di mana Yesus berada. Pikirkan semuanya itu, dan kita lihat Kolose pasal 3:1 dan 2. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Berapa banyak kita secara jujur, siapapun kita yang ada, termasuk kita sudah melayani, sudahkah kita memikirkan perkara yang di atas utama atau pikiran yang ada di dunia? Saat ini masa-masa yang sulit, orang sudah berpikir bagaimana dia bisa hidup. Kalau kita memikirkan perkara yang di atas terlebih dahulu, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dikatakan, jangan menggunakan dengan kekuatan kita, andalkan Tuhan, lekat pada Dia dan berharap pada Dia, maka hidup kita selalu akan dipelihara oleh Tuhan, akan selalu diberkati oleh Tuhan. Inilah saudara, mari kesempatan yang ada bahwa Yesus akan datang kembali. Sebelum ini terjadi, sebelum akan terjadi pengangkatan terlebih dahulu, persiapkan diri kita supaya kita semuanya diangkat oleh Tuhan dan bertemu dengan Tuhan Yesus di awan dan akan ada bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, mari ketika kita melakukan ini, mari aplikasikan dalam hidupmu untuk sungguh-sungguh selagi kesempatan yang ada. Ketika kita sudah menerima berkat yang luar biasa. Ayat yang terakhir dalam kisah para rasul pasal pertama 8 tadi, Kisah para rasul pasal pertama yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Inilah waktunya, saudara, gereja Tuhan untuk menjadi saksi Allah. Dimanapun kau berada, melalui sikapmu, perkataanmu, perbuatanmu,
dalam setiap kehidupan kita. Mari belajar. Sekalipun mungkin hari-hari yang lalu kita berdosa, ini waktunya akuilah dosa kita di hadapan Allah dan bertobat. Ketika kita kembali pada bertobat pada Allah, maka disitulah saudara kita menjadi saksi Allah bahwa Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang nampak dalam hidup kita. Sudahkah kita, suami, hidupmu Kristus yang nampak dalam hidupmu dan kau tunduk kepada Allah? Sudahkah istri-istri, engkau adalah semoga Kristus nampak dalam hidupmu sehingga kau tunduk kepada suamimu? Sudahkah engkau anak-anak Kristus yaitu hidup dalam hidupmu, nampak dalam hidupmu, bukan hidupmu, bahwa engkau bisa menghormati dan mentaati orang tua dan lain sebagainya. Ini waktunya gereja Tuhan. Marilah bersama-sama. Piramid ini janganlah dibalik. Ketika dibalik, saudaraku, ini akan menjadikan satu hal yang fatal bagi hidup kita. Hari-hari ini Tuhan ingin mengendaki suami tunduk kepada Kristus, istri tunduk kepada suami, anak-anak hormatilah, taatilah orang tua. Inilah waktunya gereja Tuhan kita bersatu bersama-sama kembali kepada cara Tuhan ketika kita melakukan, mempersiapkan hidup kita kedatangan Tuhan, mempersiapkan hidup kita terjadi pengangkatan, terjadi ketika kita merindukan itu. Maka selagi waktu masih ada kesempatan, biarlah gereja Tuhan menjadi saksi di manapun engkau ditempatkan oleh Tuhan. Jadilah saksi perkataan yang lemah lembut, jawaban yang lemah lembut, perkataan yang menyenangkan dan membangun bukan merusak. Sikap hidup kita sama, pikiran kita, kelakuan kita, semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Persiapkan kita menjadi saksi Allah. Ketika kita dipersiapkan menjadi saksi Allah, maka saya yakin percaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarkanlah janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi hidup kita. Marilah makna daripada kebangkitan Tuhan inilah kita perlu kita aplikasikan dalam hidup kita. Oleh karenanya janji-janji Bapa sebelum Ia naik ke surga. Yang pertama, Tuhan Yesus ingin memberkati kita. Yang kedua, Ia ingin menyediakan tempat di surga bagi kita. Yang ketiga, untuk kita menikmati kehadirannya. Dan yang keempat, Dia berjanji Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menjemput bagi orang-orang yang sungguh-sungguh namanya tercantum dalam bagi kehidupannya. Saya yakin percaya selagi waktu masih ada, engkau diberkati jadi berkat. Marilah menjadi saksi dimanapun engkau berada, mulai dari tempat ini sampai ke ujung bumi. Saya yakin percaya tidak satupun di tempat ini yang akan terlewatkan. Setiap kita akan dipakai Tuhan menjadi saksi yang luar biasa. Tuhan dimuliakan dimanapun kita berada, dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tahu bahwa di dalam Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh, Tuhan akan menjanjikan semuanya. Sebab Dia hidup, Dia memberikan hidup kita ada hari esok. Karena kita tahu Tuhan sangat menyayangi hidup kita. Haleluya. Makasih Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok.
Yesus hidup jadi berarti Yesus hidup katakan hidup jadi berarti Kami yakin percaya tidak satu pun yang terlewatkan, setiap kami semua diberkati Tuhan. Tuhan, Kau sudah mengangkat tangan untuk memberkati kami, segala apapun yang menjadi satu kebutuhan kami dan menjadikan apapun yang kami rindukan. Tuhan, Engkau menjawab doa kami pada hari ini. Kami yakin percaya yang sakit Tuhan sembuhkan oleh pilur-Mu. Yang lemah Tuhan kuatkan iman kami. Yang hari ini Tuhan menghadapi dalam pergumulan yang berat, ketika kami datang bawa persoalan apapun, ketika kami berdoa, kami kembali ke tempat masing-masing. Ketika kami pulang membawa jawaban doa yang pasti datang daripada Tuhan, harapan hanya ada di dalam Engkau. Kami berdoa, ya Tuhan, bangsa-bangsa yang ada di muka bumi. Selagi waktu masih ada kesempatan, kami berdoa, jadikan bangsa-bangsa ini Tuhan menjadi hidup takut akan Tuhan. Pemerintah-pemerintah dimanapun ada menjadi pemerintah-pemerintah yang takut akan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, menjadikan satu kami merindukan bumi ini dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Dan tidak ada satu pun ciptaan itu binasa. Itulah doa kami ya Tuhan. Sehingga ketika waktunya tiba, setiap kami semua diangkat bersama-sama dengan Engkau dalam tubuh kemuliaan Allah. Engkau nyatakan bagi kami, gereja-Mu bersatu bersama-sama untuk saling melengkapi. Ini waktunya Tuhan boleh menjadi berkat. Kami boleh menjadi saksi-Mu dimanapun kami, Tuhan tempatkan kami. Biarkan hidup kami bukan kami lagi, tapi Kristus yang nampak dalam hidup kami. Kami berdoa terlebih itu bangsa Indonesia. Jadikan menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan. Terlebih kami memberkati kota kami, kota Kabupaten Purbalingga, Purwokerto. Kami berdoa, ya Tuhan, berkat Allah Tuhan limpahkan atas kehidupan setiap kami. Kota-kota ini dilawan oleh Tuhan, dan kami yakin percaya Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan turun atas kami, dan segala sesuatu Engkau dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih, jadikan kami untuk mengasihi Kau, sehingga boleh mengatakan Tuhan, Yesus, aku cinta Kau. Terima kasih Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta. Katakan Yesus, aku cinta Engkau. Yesus,
pada saat ini arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hosana.